Eropa menonton liga. Setelah itu beli sepatu. Jangan lupa kita berolahraga agar sehat setiap waktu. Shalom. Yap, Bum. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah renungan pagi kita. Kita mulai dengan doa. Tuhan kami yang baik, yang Maha Kudus, yang tetap melindungi kami sebagaimanapun adanya kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, tidur yang nyenyak, dan perlindungan-Mu sepanjang malam, sepanjang hidup kami pada saat ini. Terima kasih karena kami masih dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi, dan kiranya kami diberi kecerahan pemahaman, pengertian yang dalam Tuhan atas firman yang Tuhan berikan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami melakukannya untuk kemuliaan-Mu dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dosa kami Engkau ampuni, dan Engkau berikan kami kekuatan untuk selalu melayan-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempelajari renungan pagi hari ini dengan judul Bagaimana Kita Menyangkal Yesus. Ayat hafalan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Bapak Ibu, dalam hal ini Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di surga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Haruslah mempunyai Kristus berada di dalam dia. Ia tidak dapat berhubungan dengan yang tidak diterimanya. Barangkali murid-murid itu dapat berbicara dengan lancar mengenai doktrin agama, mungkin mereka dapat mengulang-ulangi sabda Kristus sendiri, kecuali mereka memiliki kelemah lembutan dan kasih Kristus, mereka tidak mengaku dia. Suatu roh yang bertentangan dengan roh Kristus berarti menyangkal dia, apapun pengakuannya. Orang dapat menyangkal Kristus melalui ucapan yang jahat, dengan percakapan bodoh, melalui perkataan yang tidak benar dan tidak ramah. Mereka dapat saja menyangkal dia dengan jalan mengalahkan beban hidup oleh mengejar kesenangan yang penuh dosa. Mereka bisa menyangkal dia dengan cara kompromi dengan dunia, dengan tabiat yang tidak sopan, oleh mengasihi pendapatnya sendiri, dengan membenarkan diri sendiri, dengan keraguan-raguan mencari kesusahan, dan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam cara-cara yang seperti ini, mereka menyatakan bahwa Kristus tidak ada pada mereka. Juru selamat mengatakan kepada murid-muridnya agar jangan menyangka bahwa musuh-musuh kabar Injil itu akan ditaklukkan, dan bahwa perlawanan itu akan berhenti sendiri. Ia berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Timbulnya perbantahan ini bukanlah akibat kabar Injil, melainkan hasil perlawanan terhadapnya.
dari semua penganiayaan yang paling berat ditanggung ialah perlawanan di dalam rumah tangga, kebencian sahabat-sahabat karib dunia. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki ataupun perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tugas hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Tiada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terlendah dari keluarga Allah. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 385 dan 386. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul pelajaran kita sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena judulnya adalah bagaimana kita menyangkal Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan pagi kita dikatakan, bukan harus perbuatan-perbuatan jahat yang kelihatan di depan manusia, bukan harus kita menyangkal firman Tuhan, bukan hanya harus kita melakukan penghinaan kepada orang di sekitar kita, tetapi kita melakukan perbuatan yang menyenangkan di depan orang, perkataan yang menyenangkan hati sesama, tetapi kita menyangkal Tuhan dengan mengatakan dan melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kita bisa melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu dengan pamrih. Kita bisa melakukan pertolongan, tetapi pertolongan itu untuk mendapatkan penghormatan dan pujian dari masyarakat. Kita bisa beribadah dengan benar, dengan disiplin, dengan teratur di dalam gereja. Tetapi ketika kita hanya mau menyatakan kepada manusia bahwa kita adalah orang yang beriman dengan beribadah, teratur, disiplin, dan tepat waktu, itu adalah penyangkalan bagi Yesus. Bukan hanya perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi niat buruk dalam hati kita. Kita harus pahami. Karena apa? Musuh kita, musuh-musuh Injil, musuh-musuh Tuhan selalu berusaha mempengaruhi kita dan membawa kita, menyeret kita sedikit demi sedikit ke jurang kelam dosa. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita sadar dan paham setiap waktu, dan jangan lupa selalu datang pada Yesus. Peganglah tangannya, katakan kepadanya, Tuhan, aku menerima kedamaian dan kasih karunia-Mu. Tuhan, biarlah pedang-Mu yang bermata dua itu selalu bekerja atasku, supaya aku tahu, supaya aku sadar tentang kesalahan-kesalahanku, dan aku datang padamu memohon ampun atas dosa-dosaku. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Itu merupakan renungan pagi kita pada saat ini. Biarlah dengan firman ini kita bisa dikuatkan dan selalu mengerti apapun itu. Jangan sampai kita tidak sadar kita sudah menyangkal Yesus. Ketika kita sudah sadar kita menyangkal Yesus, kita harus segera datang mohon ampun, bertobat, dan memperbarui hidup kita dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah kami Tuhan semakin sadar bahwa kami akan melakukan penyangkalan-penyangkalan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu saja yang ada dalam hidup kami, membawa kami pada kasih karunia-Mu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengagungkan Engkau selalu. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan kami.
Pimpinlah kami dalam pekerjaan kami hari ini untuk kemuliaan-Mu saja sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Pak Camat suka berkebun, Bu Camat suka menjahit. Cuci tangan pakai sabun agar tidak terkena penyakit. Poka-poka, horas.